Yus, ini aku cuma mau make sure aja sih. PPh 21 DTP itu beneran full sampai tahun 2026 nggak sih? Nggak cuman kayak trial 3 bulan langsung hilang tuh. Tenang aja Mas Dik, negara tuh nggak ghosting kok. Di PMK 105 tahun 2025 itu udah rilis. Di pasal 2 ayat 3, Menko udah tegas bilang insentif ini dikunci dari masa pajak Januari sampai Desember 2026. Jadi full 1 tahun Mas. Tujuannya juga udah jelas buat jaga daya beli biar ekonomi 2026 nggak lesu. Wah, berarti momennya pas banget dong nanti bulan Maret pasca Lebaran. Aku juga sempat baca sih kalau momentum daya beli juga udah mulai naik. Exactly, itu poin utamanya. PPh 21 yang harusnya dipotong jadi dikasih tunai ke karyawan. Jadinya kayak THR tapi dicicil tiap bulan. Lumayan kan? Nah, pajaknya berubah jadi bensin mudik atau nastar kue lebaran. Widih, asik juga tuh. Berarti ini bukan kayak giveaway untuk semua kantor kan? Jelas, ini selektif sesuai pasal 3 ayat 1. Cuma 5 sektor yang dapat yaitu alas kaki, tekstil, furniture, kulit, sama pariwisata. Kuncinya ada di KLU, klasifikasi lapangan usaha. Kalau KLU kantormu nggak sesuai sama lampiran PMK dan nggak tercatat di sistem DJP kayak yang diminta pasal 3 ayat 2, ya insentifnya cuma jadi angan-angan. Berarti orang HR sama teks harus langsung cek profil di DJP online tuh. Biar nggak kena zong. Lah terus pegawainya gimana? Direkturnya dapat nggak? Kali direktur disubsidi. Ini buat kelas pekerja aja Mas. Di pasal 4 ayat 2 huruf B, syarat buat pegawai tetap itu penghasilan bruto yang sifatnya tetap dan teratur maksimalnya 10 juta per bulan. Kalau pegawai yang nggak tetap, ceknya di pasal 4 ayat 3, di mana rata-rata harian maksimalnya itu 500.000 atau per bulannya maksimal 10 juta. Jadi ini emang buat tim operasional, bukan buat level eksekutif yang bisa healing ke Eropa. Kalau itu sih masuk akal, Yus. Nah, kalau yang aku sering denger tuh, banyak orang tuh salah paham cara ngasihnya. Cuman nggak dipotong di gaji doang kan? Nah itu kesalahan fatal. Pasal 5 ayat 1 udah mewajibkan PPh 21 DTP yang dibayarkan secara tunai ke pegawai. Jadi kalau PPh terutangnya 200.000, ya 200.000-nya itu masuk ke rekening pegawai sebagai tambahan di take home pay. Bukan cuma angkanya yang jadi nol di slip. Kalau nggak dibayar secara tunai itu namanya bukan insentif, tapi ngemplang hak pegawai. Kalau gitu ngeri juga sih kalau salah prosedur. Nah terus kalau misalkan perusahaan udah ngasih, ribet nggak lapornya? Administrasinya harus rapi, laporannya tetap di SPT masa PPh 21 atau 26. Tapi inget ya, deadline final buat laporan atau pembetulan masa Januari sampai dengan Desember 2026 itu tanggal 31 Januari 2027 sesuai dengan pasal 6 ayat 4. Lah kalau lewat tanggal, itu adminnya lupa kah? Ini sih sesuai pasal 6 ayat 5, insentifnya dianggap hangus atau tidak diberikan. Efeknya di ayat 6, perusahaan wajib setor ulang PPh 21 yang tadinya ditanggung pemerintah itu ke kas negara. Bayangin, udah duitnya dikasih ke karyawan, perusahaannya harus bayar lagi ke negara. Double kill kerugiannya bro. Waduh, kalau adminnya teledor, malah bikin perusahaan negatif cash flow tuh. Makanya PPh 21 DTP ini kebijakannya yang manis tapi disiplin. KLU harus beres, cara bayar harus tunai, dan lapor SPT nggak boleh telat. Jadi update ilmu pajak itu sangat penting ya, apalagi kalau update-nya di Cipta Sarana Cendekia. Jadi buat teman-teman yang mau nambah-nambah portofolio, nggak hanya itu aja. Jadi teman-teman paham terkait teknis gimana di lapangan. Buat teman-teman yang belum daftar, buruan daftar, kita tunggu ya. Oke, note ya guys ya. Kesimpulannya, ambil insentifnya, lalu rapiin adminnya, dan jangan lupa update ilmu pajaknya. See you!